حي على الفلاح. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan banyak kemudahan, nikmat karunia, kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya, yang andai kata kita menghitungnya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah tidak butuh balasan, tetapi Allah mewajibkan agar kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, kita di warning oleh Allah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku amat pedih. Maka dalam rangka ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kali ini membicarakan sedikit tentang menggapai keberkahan hidup. Jamaah sekalian, setiap muslim dalam hidup ini pasti menginginkan hidupnya penuh dengan berkah. Tetapi sayang, tidak semua orang bisa merasakan keberkahan itu. Sebabnya kemungkinan yang pertama adalah dia tidak bersungguh-sungguh berupaya mencapai keberkahan. Kemungkinan yang kedua, dia kepingin hidupnya berkah, tetapi salah jalannya. Nah, oleh sebab itu dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keberkahan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup selain sebagai Abdullah, hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah, tetapi kita juga punya tugas sebagai Khalifatullah, mengemban amanat untuk memakmurkan bumi ini. Nah, ibadah itu sesungguhnya adalah at-taqarrubu ilallah bimtithali awamirihi wajtina binawahihi
wal amali bima adzina bihi syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menghindari, meninggalkan larangan-larangannya, wal amali bima adzina bihi syari', dan menjalankan segala apa yang diizinkan oleh syariat. Wahya ammatun wa khassah. Ibadah ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Fal ammatu, ibadah-ibadah yang sifatnya umum, kullu amalin adzina bihi syari', segala aktivitas, segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, itu termasuk ibadah-ibadah umum. Misalnya kita membantu orang-orang yang sedang kesusahan, kita membantu masyarakat yang tertimpa bencana dan lain sebagainya. Itu aturan mainnya tidak diatur secara khusus oleh syariat, tetapi kita diizinkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, wal khassah, ada ibadah khusus atau yang dikenal dengan ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang telah diatur, yang telah ditentukan bijuz'iyatin wa kaifiyatin makhsusah. Jadi ada gerakan-gerakannya, cara-caranya, bacaan-bacaannya yang telah ditentukan, semisal salat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah khusus. Nah, hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah, kewajiban kita beribadah kepada Allah, ibadah umum maupun ibadah khusus, seharusnya memiliki efek positif terhadap kehidupan kita, yakni keberkahan tadi. Berkah dari kata barokah, yang artinya nikmat. Imam Al-Ghazali memberi makna bahwa barokah itu sesungguhnya adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah, kebaikan yang berkembang. Jadi ketika seseorang menikmati rizki yang berkah, itu artinya bahwa keberkahan rizki yang dia miliki bukan hanya untuk dirinya, tapi punya efek kepada orang lain, berkembang. Jadi keberkahan bukan hanya milik pribadi. Jadi yang dimaksud rizki yang berkah adalah rizki yang secara pribadi dinikmati, tetapi orang lain juga mendapatkan efek akibat rizki yang dia miliki itu. Nah, itulah keberkahan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, tidak semua orang mendapatkan keberkahan dalam hidup. Karena kemungkinan dia tidak bersungguh-sungguh mendapatkan berkah dari Allah, tapi juga kemungkinan karena salah jalannya. Nah, oleh sebab itu berbagai upaya yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, salah satunya adalah memperkokoh iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negara itu beriman dan bertakwa. Jadi iman dan takwa. Iman dari kata amana yu'minu, imanan. Makna iman adalah tasdiqur rasul fima jaa bihi an rabbih.
membenarkan utusan Allah, membenarkan Rasulullah tentang semua apa yang datang dari Allah kepadanya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, itu artinya secara mutlak, secara keseluruhan, secara kafah, semua ajaran agama yang datang dari Rasulullah, yang Rasulullah mendapatkan berdasarkan wahyu dari Allah, semuanya kita benarkan, kita yakini. Itulah iman. Wattaqau, dan bertakwa. Dari kata ittaqa yattaqi yang artinya waspada, hati-hati dalam segala hal. Apakah makanan yang akan saya makan ini benar-benar dari jalan yang benar? Apakah rizki yang saya berikan kepada anak istri saya ini benar-benar dari jalan yang halal? Apakah ucapan yang akan saya ucapkan ini tidak menyakitkan orang? Begitu seterusnya. Perilaku yang kita lakukan betul-betul disertai kewaspadaan. Jangan sampai terkena murka Allah gara-gara bermaksiat kepadanya. Itulah takwa. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanu wattaqu, lafatakhna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan menurunkan, akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya dari mana saja Allah akan datangkan rizki yang berkah, rizki yang mempunyai nilai manfaat bukan hanya bagi pribadi keluarganya tetapi pada masyarakat. Dia berkembang rizki itu, bisa dinikmati bukan hanya dirinya tapi orang lain. Itulah keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ketika seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan rizki. Bahkan Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibukakan makhraja, jalan keluar ketika menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka arahnya, min haitsu la yahtasib. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, manakala hambanya itu benar-benar beriman dan bertakwa. Itu adalah kunci utama. Yang kedua adalah ikhlas dalam hidup. Ada sebagian orang yang beribadah tetapi tidak ikhlas, karena mungkin ada rasa riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Tetapi yang benar-benar akan mendapatkan keberkahan dari Allah adalah mereka yang enjoy beribadah, ikhlas menikmati. Ini mudah-mudahan kita semua jamaah yang ada di sini ini benar-benar menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di bagian akhir Allah mengingatkan kepada kita, marilah kita banyak-banyak berzikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, gantilah
perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, yang ternyata perbuatan itu salah atau keliru, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, insya Allah perbuatan baik itu akan mampu menghapus kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kita berakhlak yang baik, berperilaku yang positif terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan dengan demikian itu kita digolongkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.